Oke, kalau gitu kita mulai pertemuan aja kita minggu ini ya teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman, salam astronomi. Ya, selamat siang semua. Selamat siang, Astronomi. Prangas Ekonomi. Astronomi. Oke, Residen Dimitri, Hibra, sama tadi Rumi ada, cuma nggak tahu ada keluar ya, mungkin keputus. Oke, jadi untuk minggu ini aku mau nyoba apa namanya segmen baru AHC ya. Jadi kan biasanya kan kita ada apa biru ya, punya seru. Nah kalau hari ini tuh udah ada yang tahu belum namanya apa? Kan hari ini bukan bisa dibilang bukan birunya tuh biru khusus ya ini. Ya, di kalau di adalah posternya di situ kok tulisnya kan talk show ya. Nah, jadi emang karena di sini kita lebih banyak diskusi gitu ya. Diskusi jadi kan nggak kayak biasa kalau misalkan biasanya kan kita kan kalau biru kan aku presentasi jelasin apa gitu, terus nanti pada tanya, terus pada tanya jawab. Nah, kalau ini nanti kita diskusiin satu topik tertentu. Pokoknya nanti kalian bakal banyak ada pertanyaan. Jadi nanti kalian banyak-banyak apa namanya ngungkapin pendapat kalian aja ya. Nggak harus benar kok, ini kan namanya juga pendapat. Jadi pokoknya kalian ngomong sesuai dengan yang kalian pendapat kalian lah, imajinasi kalian. Tuh, udah ngerti belum nih? Nanti bakalan kayak gimana teman-teman? Nah, Dimitri mungkin udah ngerti. Oke, jadi udah ya. Oke, ya dan karena ini pertama kali kita coba, jadi ya apa namanya? Ya kita eh ya lihat dulu ya ini ya dari pertemuan kita hari ini. Nah, jadi untuk talk show AAC kali ini, itu ini namanya nanti ini bakalan ganti ya. Jangan talk show soalnya nanti takutnya terlalu mungkin kalian akhirnya terlalu apa ya formal mungkin ya. Hmm, tapi untuk sementara ini karena aku juga baru kepikiran kemarin, di ya untuk sementara kita namain talk show dulu. Ya, dan hari ini kita bakal ngebahas ini akhir dari ISS. Teman-teman udah tahu kan ISS itu apa? Udah, Kak. Apa ISS itu? Itu kan apa stasiun luar angkasa internasional kan, Kak, buat apa? Penelitian atau apa gitu kan. Ya, Nerjun Stasiun Angkasa Internasional. Kalau singkatan bahasa Inggrisnya kan International Space Station. Gitu ya. Nah, belum lama ini kan aku eh, sempat juga nge-share ya di grup AAC tentang ISS yang kabarnya akan apa namanya akan istilahnya itu selesai misinya, bukan misinya, selesai beroperasi. Terus nanti ya udah berakhir gitu. Teman-teman udah tahu kabar ini belum tentang ISS yang mau berakhir operasinya? Ada yang udah tahu? Udah, Nah, udah semua kayaknya. Hibro udah tahu belum? ISS mau selesai, mau ditutup. Udah tahu belum Hibro? Oh, iya. Oke, dia belum jawab ya. Oke, pokoknya di sini aku mau nunjukin satu video dulu teman-teman. Jadi nanti kalian videonya 2 menitan ya, jadi lumayan tentang ilustrasi dari ISS yang nanti gimana sih ISS nanti pas dia itu uh, selesai beroperasi, dia akan bakalan dimasukin ke bumi lagi. Nah, pas prosesnya itu kayak gimana nanti bakalan ditunjukin di videonya itu ya. Dan videonya nanti itu ilustrasi yang jelas lah ya. Oke, jadi ntar teman-teman aku tes dulu. Nanti habis kalian nonton, pokoknya kalian perhatiin sesama videonya. Nanti habis itu aku bakal minta pendapat kalian tentang video nanti ini ya. Oke,
Pokoknya nanti buat pertanyaan atau kasih pendapat sebanyak-banyaknya aja lah dari video nanti ini. Oke, kita coba cek ya. Bentar ya guys, ini aku tes dulu apakah gambarnya gerak dan suaranya kedengaran. Ini aku ngambil dari YouTube ya. Coba teman-teman, ini kedengaran suaranya dan gambarnya gerak nggak? Coba dilihat. Gimana teman-teman? Itu gerak kah gambarnya? Aman, Kak. Kelihatan, Suaranya kedengeran nggak? kedengeran. Oh, oke, sip. Tidak benar ya. Oke, kita tonton nih ya hampir 3 menit lah ya. Pokoknya seperti aku bilang tadi, diperhatiin sama ya. Nanti kalian kasih pendapat supaya mungkin lah tentang video ini. Mau ngawang pun ya terserah kalian lah ya. Pokoknya ini ditonton dulu ya. Oke, aku ulang dari awal nih. Jadi ini tahun 2031 kedua nanti ya. Pasti SS selesai beroperasinya. Bentar. Oke. Ini. Oke, teman-teman. Jadi kita udah selesai nonton videonya tadi. Gimana? Ada yang udah mau ngasih pendapat tentang video animasi tadi? Mungkin apa namanya?
Tadi animasinya itu gambarin tentang apa, teman-teman? Nah, ini Dimitri coba. Ini apa nih? Kenapa? Oh, enggak. Tadi videonya itu gambarin tentang apa? Aku tanya. Gimana, Dimitri? Kenapa? Bentar, bentar, bentar. Tadi video animasinya itu gambarin tentang apa? Apa yang menarik dari situ? ISS jatuh ke laut. TSS jatuh ke laut. Oke. Terus tadi Jaden mau ngasih pendapat apa nih? Ini masih apa, Jaden, yang kamu chat ini? Anu aja Kak, Gimana? candaan aja sih. Gimana? Gimana? Bercandaan aja. Oh, Bercandaan oke. aja sih Kak. Oke, oke. Ya, kalau menurut Jaden yang menarik dari animasi tadi apa? Bagian mana mungkin? Yang mungkin pas bagian Hmm. awal kah, atau pas bagian yang udah mulai kebakar, atau yang pas akhir jadi kayak meteor itu? Itu Kemana, Jaden? sih Kak, apa namanya? Pas itu loh kayak bagian-bagiannya lepas-lepas tuh loh Kak. Bagian pas ya. Ya, ya. Emang apa keren itu ya gambarannya. Terus pas bagian akhir, ya Nanti para memang kayak manusia jatuhin bareng ISS-nya. gimana, Ibra? Nanti manusianya yang ada di dalam ISS dijatuhin bareng sama ISS-nya. Oh, kalau menurut kalian gimana itu? Apa berarti manusia, kalau Ibra kan nanya kan, berarti nanti orang dalamnya, astronot dalamnya itu juga bakal jatuh bareng ISS. Kok emang kalau menurut Ibra kenapa? Gimana? Kalau menurut yang lain deh, gimana, Ibra? Aku nggak tahu. Cuma nanya doang. Kalau menurut yang lain gimana? Apakah beneran kalau kan apa ISS itu kan dihuni sama para astronot kan? Terus pas jatuh nanti, apa masa orang-orangnya juga bakal jatuh bareng ISS? Menurut teman-teman gimana? Itu dari pertanyaan Ibra ya. Nah, ada yang mau ngasih pendapat nggak? Diden, Dimitri, atau siapa? Apa Kak? Gimana, Diden? Gimana Kak? Nggak, Pendapat tadi, apa lagi Kak? tadi kan Ibra nanya kan, berarti kalau ISS jatuh, orang-orangnya juga bakalan jatuh bareng-bareng ISS kah? Apa enggak itu ya, apa? Enggak di itu ya, diluncurin lewat apa Soyuz dulu ya Kak? Enggak dievakuasi lewat Soyuz dulu Oh, ya? evakuasi dulu. Nah, itu bisa jadi sih, dievakuasi dulu kalau menurut Diden ya. Oh, ada yang mau ngasih pendapat lagi nggak? Oke, Dimitri. Ya, kalau menurut aku ya gimana, Dimitri? Kenapa? Gimana, Dimi? Kenapa, Kak? Tadi yang pertanyaan Hibra tadi, ya masalah orang di dalam ISS-nya. Oh, kayaknya bakal dikirimin kembali deh, kayak yang apa itu yang sama SpaceX, Oh, yang bakal di SpaceX di ISS kan, itu dikembaliin lagi kan orangnya sama modulnya. Jadi ya. kayak pakai modul semacam itu, nanti modulnya bolak-balik untuk ngebalikin si orang-orangnya. Ya, jadi bakal dibalikin dulu ya orang-orangnya. Ya pastilah ya, nggak mungkin dijatuhin bareng-bareng lah. Nah, itu pasti sebelumnya semua orangnya udah dibalikin dulu ke bumi semuanya, terus baru ISS-nya dijatuhin, gitu ya. Dan kalau pas bagian jatuh tadi kan ilustrasi di animasinya kayak emang kayak meteor ya, sebenarnya.
Emang kalau menurut Jaden kenapa itu kayak meteor pas bagian jatuhnya? Kalau yang lainnya udah kebakaran dulu kan ya, Kak? Maksudnya gimana? Apakah orangnya Buat itu akan dikirim ke matahari? Gimana Ibra? Apakah orangnya itu akan dikirim ke matahari, lalu harus mendirikan peradaban di matahari? Dikirim ke matahari ngapain Ibra orang-orangnya? Emang kenapa harus dikirim ke matahari Ibra? Malah makin jauh. Mana Ibra? Oh, dikirimnya ke bulan masih mungkin lah ya. Emang kalau dikirim ke matahari ngapain coba? Ya. Oke. Ini gimana teman-teman? Dia mau ngasih pendapat lagi tadi. Itu ya kalau masalah tadi kenapa jadi kalau tadi balik ke jadi bentar ya teman-teman ya. Jadi kalau jadi kenapa mikir itu kayak meteor tadi? ya, ya itu kayak kebakaran gitu ya, Kak. Gak apa kena atmosfer gitu kan. Oh, kayak pas kebakar gitu ya. Oke. Emang Ya kayak meteor gitu kan. emang lebih kata kayak meteor ya. Untuk orang yang nggak tahu pasti mikirnya itu meteor. Padahal kan ya meteor kan cepet banget ya. Pasti kan cepet banget kalau meteor. Tadi ya. Yes, yes. Oke. Kalau uh, nah, kalau teman-teman sendiri ISS itu kenapa sih bakalan selesai beroperasi? Coba aku mau dengar pendapat teman-teman. Kenapa ISS itu bakalan berhenti beroperasi? Karena udah terlalu tua. Karena udah terlalu Jadi tua. untuk diituin operasinya. Jadi kan itu udah tua-tua si mesin-mesin yang ada di ISS. Habis itu lebih murah kalau untuk ngebangun yang ISS yang baru daripada ngebetulin yang lama kayaknya. Oke, bagus tadi benar. Bagus tadi ya dapat kamu Dimitri. Jadi karena tua, terus kalau apa daripada perbaikin malah mahal, nanti malah rusak lagi, mending buat yang baru ya kata Dimitri. Oke, kalau menurut teman yang lain gimana? Mungkin jadi untuk Hibra, kok harus diakhiri gini loh, waktu apa namanya si ISS ini. Padahal kan ya ISS sudah keren gitu kan ya, udah banyak berjasa banget lah untuk penelitian. Kok harus selesai gitu? Gimana menurut teman-teman yang lain? Ya, karena ya yang pertama itu anggarannya cukup besar dan itu banyak negara yang bergabung. Dan mungkin ada beberapa negara musuhnya Amerika kayak Rusia, Cina. Jadi kalau mereka menghentikannya, maka itu akan menjadi bebannya Amerika. Oke. Kalau kata Ibra, anggarannya mahal, terus bakal apa itu kan proyek banyak negara, jadi nanti bakal dibebanin ke utamanya ke Amerika gitu ya. Ya sih, karena kan ya NASA itu kan sebenarnya utamanya. Oke, ya pokoknya karena mahal gitu ya. Ya sih, sebenarnya mahal juga sih ya ISS nih. Teman-teman ada yang masih ingat nggak harga ISS ini berapa bangunnya? Aku juga udah agak lupa sebenarnya. Ada yang masih ingat nggak harga ISS ini berapa? Kan triliunan, Ah, berapa ingat? Ada yang ingat nggak ya? Perasaan tuh triliun rupiah, cuma ratusan triliun rupiah, cuma persisnya berapa gitu ya? Apa lupa juga. Ada yang ingat nggak? 150 miliar US dollar sih, Kak. Cuman nggak tahu ya berapa ya. Ah, Kalau seingat aku sih 200-an triliun rupiah kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah. Gitu. Cuman yang jelas sih udah nyampe triliun lah. Udah nyentuh angka triliun rupiah. Ini pokoknya yang mahalnya minta ampun lah ya. Tuh. Oke, kalau menurut jadi kenapa ini harus selesai ISS ini?
Ya mungkin karena apa kayak yang angkanya udah nggak kuat gitu Kak. Kan bisa juga kan ya. Ya sih ya. Sama kayak Dimitri tadi ya berarti karena ada tua. Ya kalau aku menurut aku sih ya juga karena tua ya. Tua, eh, ya nama juga tua ya pasti ya udah mulai rapuh lah ya. Gitu. Ya padahal sih ya baru sana keren sih ya. Kalau menurut kalian gimana sih? Yesus ini menurut kalian juga keren nggak? Atau malah biasa aja? Nah, kalau menurut kalian sendiri Yesus ini kerennya tuh kenapa? Kalau misalkan kalian setuju keren. Gimana? Jadi mau ngomong kah? Enggak Kak. Oh, oke. Coba dari kalian coba jawab teman-teman. Menurut kalian Yesus ini keren nggak? Terus kalau keren tuh di bagian mananya? Maksudnya bentuknya kah? Atau apanya lah? Nah, udah ketemu Kak. Udah Hmm? ketemu biayanya berapa? Oh, berapa Biayanya Jaden? buat bikin berapa? Dua Berapa koma Jaden? empat kuadriliun rupiah. 2,4 kuadriliun. Wah, berarti lebih Ah, ah. lebih 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 gede dari triliun ya malahan. Kuadriliun itu berarti Iya kalau pakai eh, nolnya berarti aku lupa teman-teman. kop Aku pernah gimana Jaden? ya berarti kalau pakai kurs sekarang ya kayak gitu sih Kak. Cuman kan tahun gitu kan kursnya masih berapa? Nah itu sih, nggak tahu ya. Cuma ya, aku dulu pernah lihat tabel kuadriliun itu ada ada sebutannya sendiri-sendiri gitu. Cuman aku lupa kuadriliun itu berapa ya nolnya. 2,4 kuadriliun rupiah ya sebenarnya lebih mahal dari yang aku duga sih. Ya sih. Hanya ini ya kerennya tuh ya salah satunya ini ya harganya mahal banget. Beneran ya effort banget lah ya kita isi ISS ini. Itu kalau menurut kalian sendiri ISS ini kerennya di bagian mana teman-teman? Yes ya. Gimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Mungkin Hibra. ISS ini menurut kamu kerennya tuh di mana? Bentuknya kah atau apanya? Atau di Dimitri? Oh, iya masalah harga itu harga dolar tuh naik terus ya kalau dibanding rupiah. Ya, masih. Gimana tuh teman-teman? Atau dari Jirin dulu mungkin. Nah, Jirin coba jawab tadi. Mana? Jirin SS ini Oh gimana? ya mungkin itu sih Kak. Kayaknya ya apa kan banyak juga kan standar yang tinggal di sana gitu. Jadi di rumah Kan jadi ya rumahnya apa buat astronot ya. turis dia. Jadi rumahnya astronot karenanya. Ya Iya, bisa nampung itu ya, benang astronot gitu. Makanya aku dulu kan pernah bilang ini hotel antariksa, hotel angkasa sekarang ya iya. SS ini. Itu. Ya kalau Dimitri tadi kayaknya mau jawab gimana? Gimana? Dimitri atau mungkin Ibra? Oh, udah ada ide. Enggak kayak itu tadi ya kepencet. Oh, gimana menurut kamu mau ngasih pendapat nggak? Si ISS ini kerennya itu kenapa kalau untuk kamu? Kalau untuk Jiden kan karena dia bisa nampung jadi rumah astronot ya, hotelnya astronot. Untuk Dimitri apanya yang keren? Ada nggak Dimitri? Hmm, atau Hibra? Untuk aku sendiri sih ya
bentuk keren juga sih. Kayak ya sebenarnya kayak pesawat sih sebenarnya. Kalau menurut kalian si ISS ini kayak pesawat nggak? Kalau dari bentuknya kayak pesawat angkasa di film-film gitu. Kalau dikasih mesin yang lebih kuat, mesinnya bisa sih, Kak. Iya, sebenarnya kan ya sebenarnya sih ini pesawat bisa dibilang pesawat juga loh ya teman-teman. Kan dia kan Nah, juga ngorbit bumi gitu kan. ya. Makanya dia itu juga pesawat sebenarnya. Pesawat kalau bisa dibilang eh, kayak mungkin di Star Wars mungkin pesawatnya yang gede-gede gitu. Ya ini udah menyerupai lah dan mendekati gitu. Cuma bedanya ya nggak ada senjatanya ya. Oke, oke kalau gitu coba tanya lagi. Kalau ISS ini nanti selesai, kira-kira ada dampaknya sama bumi nggak menurut teman-teman? Nah kalau yang ini eh apa nama itu? Langsung murni murni dari kalian aja, pendapat kalian. Kalau ISS ini berhenti nanti ada pengaruhnya sama kita nggak di bumi? Iya, nanti orang-orang nggak bakal ngeliat bulan sama matahari. Habis itu ngeliat ISS, bayangan ISS. Eh, Kan ada filmnya kadang-kadang. Jadi tapi orang-orang itu lihat ISS, apa sih namanya? Melintasin itu, apa sih namanya? Matahari atau bulan. eh, oh maksudnya kamu nggak ngeliat matahari bulan itu karena tutupan si ISS Ya, ini yang kayak jatuh. gerhana, tapi itunya ISS. Gimana sih? Tadi kayak apa Dimitri? Kayak gerhana bulan, tapi yang Oh, gerhana matahari, tapi yang menutupinya ISS. ya oke lah. Jadi maksudnya Dimitri biasanya pas jatuh nanti bakal nutupin bayangan bulan sama matahari ya. Ya boleh-boleh aja lah. Jadi kayak gerhana kan ya. Tuh. Berarti cuma sebentar dong Dimitri. Atau menurut kamu bakalan lama nggak? Kan dia kan gerak kan pas jatuh. Berarti bukannya eh berarti bukannya bakalan cepat ya Dimitri ya gerhananya kalau gitu. Ya cepet banget. Sekilas Nah, doang ya. kalau direkam cuman beberapa frame. Ya kurang dari sedetik udah hilang gerhananya. Oke. Kalau menurut teman-teman yang lain ada dampak lainnya kah? Ya kalau pendapat Dimitri tadi ya, boleh. Kalau menurut teman-teman yang lain, ada kira-kira ada nggak dampaknya sama bumi? Sama orang-orang di bumi lah. Oke, menurut Ibra, gimana Ibra? Oh ya, sesuatu ke bumi ada dampaknya kah sama kita di bumi? Atau siapa mau ngasih pendapat? Ya, yang pasti mesti ada korban, Kak. Nah, jelas pasti ada Entah Apakah korban. hewan ketiban ISS. bumi akan hancur? Kata Ibra gimana? Bumi bakal hancur. Iya, kan ISS akan jatuh. Udah tuh, aku tebak pasti kamu bakal jawab itu. Jadi maksudnya kayak meteor jatuh terus nabrak terus hancur buminya ya. Ya, kalau dikasih Ya, nuklir, ya wah kalau bisa ngasih sih. kalau suka kalau jangan ngasih apa namanya ngasih nuklir, waduh itu eh Perbuatan tidak mulia. ya di Oh iya, ya untung ya saya nggak ada senjatanya sih ya. Kenapa Jiden tadi oke. Oh iya, kakak menurutku ya mesti mesti apa kak ISS jatuh ya ada korbannya mesti. korbannya Entah apa? hewan kah, ya Hmm, entah hewan entah manusia kan ketiban ketiban oke sampahnya oke ISS-nya juga bisa kan. oke ya oke ya Jiden lebih logis ya. Oke tapi nggak apa-apa. Kalau menurut Jiden tadi bakalan jatuhin. Terus para warga-warga mengambil besinya lalu dijadiin pisau. Hah? Pisau?
Iya. Kok jadi pisau? Lain di Maksudnya? Waktu si ISS-nya jatuh di suatu tempat yang dekat perumahan warga, terus warganya itu ngambil busnya ISS. Oh, terus jadi Pisau. bahan pisau, dapat jadi pisau gratis ya. Oke, ya jadi tapi pisau jadi apa tuh? Logam, bukan jadi, kalau pisau kan logamnya kan mungkin ada di jenisnya sendiri ya. Ini logamnya itu harganya berapa tadi Jaden? 2,4 kuadriliun. Harusnya tuh masukin buat di pisau terus masukin ke museum aja sekalian. Jadi barang negara. Kalau enggak ya kalau jatuhnya tadi ke itu ya. Ya kalau misalkan jatuhnya ke laut gimana teman-teman? Kalau tadi kan kalian kan lebih bayanginnya tuh jatuhnya ke tanah ya, ke daratan. Kalau jatuhnya ke laut gimana? Berarti nggak bisa ditemuin dong. Berarti nggak bisa dicari lagi dong. Menurut kalian gimana? Itu berarti Ya, gimana, Ibra? itu berat. Apa tadi ulangin? Kalau misalkan si ISS ini jatuhnya ke laut, berarti dia kan nggak bisa ditemui sama warga terus jadi barangnya jadi pisau gitu. Terus gimana nanti? paling ya dimakan hiu Kak. Dimakan hiu. Oke, dimakan dimakan hiu bisa sih dimakan hiu. Ya, kalau jatuh ke laut jadi sampah yang jelas. Fix itu pasti jadi sampah lah ya. Kalau jatuh ke darat ya meledak jadi bom nuklir mini. Kalau jatuh ke laut ya bakal membahayakan hewan-hewannya ya. Tuh, kalau menurut aku sih dampaknya sama masyarakat di bumi atau sama bumi ya palingnya itu. Kalau jatuh ke darat ya daratan sekitarnya tuh ya rusak, cuman di sekitar doang. Kalau jatuh ke laut ya jadi sampah sih. Cuman kalau menurut kalian mendingan dijatuhinnya tuh ke laut atau ke daratan aja, biar lebih aman. Ya sebenarnya sih dua-duanya nggak aman sih. Tapi kalau menurut kalian lebih Dijat, aman nah, gimana sih Den? nah, dijatuhin ke daratan yang tidak berpenghuni saja Kak. Gimana sih Den? Kemana? Ke daratan yang tidak berpenghuni. Ke daratan tidak berpenghuni. Oh boleh 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 boleh. Misalnya ke pulau gitu ya, biar aman. Atau, oke. Atau enggak dijatuhin di area 51 juga boleh sih Kak. Buat bunuh alien itu. Di area. Oh, titik lima apa? Lima satu. Namanya apa namanya? 51. Lima Area satu. 51. Nah, ya ya itu ya. Ya, tapi nanti malah jadi Buat senjata bunuh alien nuklir. tuh Kak. Bukan dibunuh alien, bukan bunuh alien. Aliennya yang malah pakai nanti. Nanti ya malah dipakai alien loh. Ya, nanti malah tahu-taunya mereka merbaikin pesawatnya terus jadi pesawat luar angkasa yang bersenjata kan malah. Oh iya, apa ya kan yang terjadi kalau ISS-nya jatuh di Rusia akan dijadiin bagiannya roket nuklir. Nah, kalau Bukan jatuhnya ke jadi Rusia, apalagi tuh. Jatuhnya ke Rusia, musuh Amerika kan ya, Rusia itu. internasional nuk Ya, internasional nuklir. station. Apa itu International Nuclear Space Station? Kalau jatuhnya ke Rusia, ya, makanya harus hati-hati juga ya. Tapi nanti malah jatuhnya kemana, malah dipakai senjata. Biasalah orang-orang biasanya gitu kan, dipakai jadi senjata. Gitu deh. Oke, kalau menurut Dimitri atau siapa, kira-kira jatuhnya tuh mendingan ke darat atau ke laut? Kalau aku sih tetap ke Ke laut. darat dan nanti biar dijadiin senjata. Jadi senjata melulu Ibra. Ke darat biar jadi senjata. Ya, oke sih. Cuma mau jadi senjata apa emangnya Hibra? Kalau mau dipakai lagi. Senjata Hah? Gimana? senjata nuklir. Senjata nuklir. Oh, ya sih. Itu bakalan ngeri sih.
nanti dibangun lagi ISS-nya, jadi apa kapalnya Star Wars yang bisa nembakin laser. Senjata Ajojin. Apa tuh Ajojin? Jiden. Apa Yang tuh lagi Jiden? trend tuh loh Kak. Hah? Yang Yang nggak tahu mana? tuh orang luar tuh. Orang luar tuh loh Kak. Yang itu tuh. Eh, ya, kalau jadi senjata, gimana ya? Bisa sih sebenarnya. Kalau kemarin itu aku kan nonton, kalian tahu film The Creator yang lagi tayang di bioskop, atau lihat trailernya mungkin? Belum sih. Oh Lihat belum ya. belum. Ya pokoknya itu filmnya tentang AI gitu. Jadi itu di situ aku mau mention dikit aja, ada satelit satelit canggih gitu untuk militer. Jadi untuk dia tuh kayak bisa nge-scan daratan di bawahnya, terus nanti munculin rudal jadi dari atas. Belum keren sih itu, canggih itu ya. Jadi emang ada kemungkinan juga kalau stasiun yang angkasa kayak ISS bisa jadi senjata juga ya. Cuman ya ngeri lah, bisa kemana-mana itu berarti. Cuma kalau menurut aku sih lebih pasnya tuh jatuhnya tuh ke laut ya teman-teman ya. Itu sih. Dan BTW Kalau sebenarnya jatuhnya di kalau jatuhnya di Jepang gimana? jatuhnya di Jepang dipakai itu Jadiin auto. Gundam itu malah. Oh jadi jadi Gundam kata Jaden. Jadi Gundam beneran nanti dipakainya nanti untuk nyerang siapa Jaden? Yang Amerika lagi. Korea Utara Kak. Korea Utara. Kalau ke target itu. Kalau jadi ke Jepang itu mah apa namanya? Jadi Jepang masih pesta tuh lah ya. Dapat hadiah dari mantan lawan mereka untuk jadi Gundam. Ya. Tapi sebenarnya teman-teman udah tahu belum sih sebenarnya si ISS ini tuh mau dijatuhin itu kemana? Ke daerah mana? Soalnya NASA tuh udah Ke nentuin ya. Kemana? ke Point Nemo. Ya udah tahu ya Ibra ya. Ke Point Nemo. Benar. Jadi dia tuh aslinya tuh mau dijatuhin ke Point Nemo. Nanti akan direncanakan jatuhnya di kawahnya, terus menciptakan kawah Hah? Hah? lagi. Kawah apa? Akan jatuh di Tunguska dan menciptakan kawah lagi yang Di kawah. Tunguska. Rusia jadi depresi lagi. Tunguska. Terus jatuhnya di tempat di Tunguska lagi ya. Oke. Jadi ya tadi seperti kata Ibra tadi ya, dijatuhnya itu ke poin Nemo, titik Nemo. Ini mungkin titik yang salah mungkin udah jadi sering pembahasan juga lah ya, tempatnya misterius juga. Terus sebenarnya sih nggak ada nggak ada hal yang mengerikan dari titik ini. Ini aku tak jelasin juga. Nanti aja. Kita lanjut diskusi dulu aja deh. Nanti aku jelasin akhir-akhir. Ini deh, aku coba tanya satu lagi ya. Kalau menurut teman-teman, dengan ISS yang dijatuhkan ke bumi, apakah akan ada penggantinya? Dan kalau apakah akan ada stasiun angkasa lain yang menggantikannya? Dan kalau akan menggantikannya, untuk kalian, menurut kalian kayak gimana nanti? Atau harapan kalian bakal kayak gimana? Kalian pengennya tuh nanti penggantinya ISS tuh kayak gimana? Kalau misalnya ada, Kita pengen ada senjata nuklir. udah kamu sih, untuk kamu sih udah tahu sih bakal ada senjata itu paling penting buat Hibra ya. Nah, cuma kalau buat senjata malah ngeri loh Ibra, nanti kalau jatuhnya ke tempat kita gimana? Kan dia kan berarti satelitnya bisa kemana-mana dong nanti. Nah, satu Jawa bahaya tuh kok. Satu Jawa. Kalau jadi gimana harapannya kira-kira untuk next space station ini? Eh, Belum tahu sih Kak. Belum tahu. Tapi ya moga-moga aja entah misalnya grand openingnya misalnya boleh ke luar angkasa ke tempatnya situ gratis kayak atau gimana. Itu pengennya tuh ada grand opening, kita bisa dapat tiket gratis ke sana ya. Bagus tuh, itu dia bagus juga. Jadi kayak wisata juga ya untuk selama beberapa hari untuk orang awam. Bagus itu, idenya bagus loh. Coba itu nanti.
Oh ya kan. kita Oh ya nanti ditambahin senjata nuklir aja. iya senjata iya oke senjata terus bisa jadi tempat wisata selama berapa hari lah untuk orang umum kata Jaden itu bagus loh Jaden idenya. Kalau Dimitri gimana? Ada pendapat ada pengen gitu? Iya sih. Gimana? Pengennya tuh kayak gimana nanti stasiun angkasa selanjutnya? Bakal ada yang muter nanti biar nanti bisa dijadiin tempat yang ada gravitasi buatannya gitu. Oh, ada tempat yang ada gravitasi buatannya. Iya. Nah, menarik juga sih itu. Menarik banget tuh Dimitri. Jadi Sekarang di ISS itu teh si astronotnya nggak boleh lama-lama di situ gara-gara salah Dan- satu penyebabnya takut itu sakit ya gara-gara pertumbuhannya terganggu ya. iya. Ya, jadi gravitasi buatan itu tuh salah satu apa namanya itu unsur yang sering dimasukin di film sci-fi ya itu gravitasi buatan. Bagus itu. Jadi kata Hibra ada senjata nuklirnya, terus dua jadi bisa di tempat wisata dan tiga ada gravitasi buatan. Oke, menarik semua teman-teman. Kalau untuk aku pengennya apa ya sama kayak kalian sih sebenarnya. Mungkin ya tadi mungkin lebih ke arah sama kayak Jaden aja sih ya. Jadi bisa dipakai buat ya tour itu. Ya walaupun entah masalah harganya mahal nanti lah masalah nanti. Tapi bisa jadi tour itulah buat orang-orang. Gitu menarik sih jadi hotel. Nah, sebenarnya kan sekarang udah ada rumor juga ada yang bakal bikin hotel di luar angkasa ya, bukan menurut saya ISS sebenarnya. Tuh. Hotel bawah laut aja mahal, apalagi hotel luar angkasa. Hotel biasa aja mahal pakai hotel luar angkasa ya. Eh, Berapa miliar Kalau itu? ISS-nya itu dijadiin kapal, Hah? Apanya, Ibra? terus itu panel surutnya diganti jadi baling-baling, terus Oh, terus kata ajojing kak, ajojing, apa sih itu? kata Oh, jadi ajojing. ajo jinga ala ajo jinga. Lalu apa lalu coba? kalau senjataan jujing itu gunanya untuk apa? Apakah membuat orang yang semuanya menyanyikan ajojing gitu? Aduh, Boleh jadi. apa sih coba? Ya, jadi baling-baling. Baling-baling buat apa, Ibra? Kan nggak ada udara di sana. Kalau buat baling-baling buat apa, Ibra? Kan di sana nggak ada itu, nggak ada udara yang itu bisa buat terbang. Atau cuma untuk hiasan doang? Kalau nanti kalau jatuh ke laut nanti bisa itu. Oh, bisa menyeimbangkan, seimbang gitu ya? Hmm. Biar kalau pas jatuh ke laut nanti bisa nggak keras itu tabrakannya. Wah, itu menarik juga tuh. Kasih baling-baling ya buat buat evakuasi misalkan, bukan buat evakuasi. Pas mau ke turun ke daratan, ke bumi nanti pakai baling-baling pas dia masuk ke atmosfer itu. Oh, itu menarik juga tuh. Nah, Ibra. Jadi pesawat stasiun luar angkasa yang bisa dipakai di luar atmosfer sama di dalam atmosfer ya. Di luar sama di dalam atmosfer itu bagus tuh. Gitu. Oke, kasih nih pendapat kalian banyak yang edan-edan nih ya. Tadi nuklir, tour apa hotel luar angkasa, jadi hotel luar angkasa sama gravitasi buatan. Emang kalau gravitasi buatan ini aku sebenarnya pengen juga sih, kayak harus ada gitu loh. Karena kita kan jadi bisa mengontrol gravitasi kita ya di bumi juga. Tuh. Oke, kalau dari teman-teman gimana? Ada yang mau ngasih pendapat lagi atau mau ngasih pertanyaan atau mau nanya? Adakah? Dari Jaden, Dimitri, Hibra? Belum ada. Kalau belum ada, aku coba kasih beberapa info tambahan ya sebelum kita tutup pertemuan kita minggu ini tentang si akhir dari ISS ini ya. Sebenarnya ini udah kita bahas tadi, cuman
biar lebih fokusnya aku jelasin di sini, teman-teman. Aduh. Nah, jadi ini cuma ngulang dikit aja, ngerangkum aja ya. Jadi ISS itu singkatnya kan dia tuh sekarang tuh ngorbit sekitar 380 km di atas muka bumi, di orbit rendah bumi ya namanya. Itu sejak tahun 1998, kan mulai dibangunnya itu pas itu ya. Nah, rencananya ISS itu akan berakhir tuh bulan Januari 2031, teman-teman. Jadi kita punya waktu 8 tahun lagi sebelum terpisah dengan ISS. Dan seperti tadi, yang kalian bilang itu jatuhnya di titik Nemo ya. Titik Nemo itu berada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Jadi ini salah satu tempat yang menurut aku unik ya. Nah itu ya uniknya itu dia itu namanya jauh dari apa namanya dari tempat dari mana-mana ya. Kalau kemarin itu, bentar aku coba lihat catatan. Nih, terletak paling jauh dari daratan atau pulau manapun di bumi. Gitu. Jadi, ini tuh kan dia di Samudra Pasifik ya. Jadi kan kalau kalian ingat peta dunia, kan setelah Jepang, kanan kan Samudra Pasifik. Terus lanjut ke kiri, itu kan nanti kan lama kelamaan sampai ke Amerika ya. Nah, di situ, titik nemu tuh di antara itu. Yang benar-benar laut gitu. Kalau Ya. jatuhnya di antara di perbatasan Amerika Rusia, Hah? Amerika AS Rusia kan ada jaraknya hanya 3,8 kilometer. Jatuhnya Perbatasan kalau Amerika, gimana? perbatasan Amerika dan Rusia, bukannya perbatasannya jauh ya di Gibran? Kan terpisah Eh, sama laut kan? Ya, Alaska kan ada Kak. Kenapa jadi gimana? Alaska kan deket kan sama Rusia Kak hitungannya. Oh, kalau jatuhnya di situ. Tapi kan itu Alaska itu bukannya agak jauh sama titik Nemo ya? Iya nggak sih? Kan jauh kan? Bukannya, Rusia itu kan bukannya lebih ke arah Amerika sama Rusia antara itu. Kalau itu kan di Samudra Pasifik kan si titik Nemo nih. Hmm. Tapi kalau jatuhnya ke sana ya agak aneh sih. Coba targetnya ke titik Nemo kok jauh, jauhnya coba jatuhnya bisa nyasar jauh banget. Cuma kalau jatuhnya ke sana, kira-kira punya siapa? Ya tergantung siapa yang nemuin duluan, gitu ya. Cuman ya bakal micu perang sih kayaknya. Bakal micu perang lagi itu. Perang Rusia Amerika buat memperebutkan ISS yang udah jadi bangkai. Bocah itu. ada yang namanya Pulau Diodum. Apa aku share screen aja ya? Atau nanti apa? Aku mau jelasin aja di chat coba Hibra. Diodum. Aku nggak bisa jelasin karena nggak tahu cara gunainnya foto. Jadi ya Oh, dulu. pulau. Waktu itu coba Hibra ngomong dong, pulau apa? Diodim. Itu di mana? Bisa bisa stop sharingnya nggak, nanti aku pengen share screen dulu nunjukin perbatasan Oh, oke ya, Amerika. boleh lah, boleh. Bentar aku izin ya. Bentar. Udah. Coba kamu share screen bentar. Aku juga pengen lihat itu di mana. Itu yang kamu bilang jadi tempat kalau misalkan jatuhnya di situ punya Amerika atau Rusia kan, Ibra? Caranya di handphone itu gimana ya? Itu loh, yang ada simbol share screen hijau. Share screen lalu ini yang mana ya? Foto. Eh, bisa nggak? Aku kalau di HP juga agak susah sih, karena aku lebih sering pakai Zoom tuh di laptop. Yang ini. Oh, bisa. Oke, teman-teman. Ini Diomed Islands. Jadi ini apa nih, Ibra? Yang sebelah kanan itu Rusia, yang sebelah kiri Amerika. Jadi kalau di Oh, sini oh, Mas. gimana? Oh, Mas Ibra di situ. Wah, kalau itu gimana ya? Ya, kalau menurut teman-teman gimana kalau jatuhnya di antara dua ini? Kira-kira punya siapa? Gimana teman-teman? Ngasih pendapat nggak? Oke, makasih ya. Jadi Ibra udah hitungin poin. Gimana kalau menurut Sama. teman-teman tadi? Kalau jatuhnya di antara tadi itu, perbatasan Amerika dan Rusia yang dekat, seandainya gitu ya, kira-kira bakalan punya siapa nanti? Kalau menurut teman-teman?
Nggak Ya, mungkin itu. mending nggak ada yang punya deh, Kak. Mending nggak ada yang punya. Oke. Kalau menurut Dimitri atau mungkin Ibra, yang jelas nggak mungkin dibagi dua kan ya. Yang setengahnya buat Amerika, setengah buat Rusia. Bisa sih, Kak. Dibagi dua. Bisa-bisa aja. Ya agak apa ya, jomplang aja sih. Gimana kalau teman-teman dia mau pendapat nggak? Kira-kira bakalan punya siapa? Oke, kalau belum ada ya apa ya. Terus seandainya aja, siapa tahu ya mungkin bakalan punya Rusia, Amerika bareng-bareng bisa jadi. Ya, yang jelas aku nggak mau bakalan ada perang karena memperebutkan ISS ini ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi nanti tadi kan emang setelah ISS ini selesai, emang udah direncanakan ada stasiun ruang angkasa lain ya yang akan mengorbit di orbit rendah bumi yang baru. Itu NASA yang bilang sendiri ya. Tapi ada juga yang bilang kalau apa nama itu nanti lembaga-lembaga angkasa di dunia, NASA, ESA dan lain-lain misalnya, itu bakalan bekerja sama untuk mengembangkan stasiun luar angkasa nggak hanya di orbit bumi tapi juga di orbit bulan, teman-teman. Karena kan ada misi Artemis kan ya, teman-teman. Artemis yang mau di bulan itu. Jadi siapa tahu nanti kita bakalan dapat dua apa namanya stasiun luar angkasa baru ya. Gitu deh. Ya. Dan yang jadi dengan ISS nanti apakah dia benar-benar akan udah akhir hayatnya beneran di titik Nemo itu juga belum tentu. Maksudnya bisa jadi kan dia diambil lagi terus di daur ulang misalnya kayak gitu ya. Ya, jadi bisa jadi digunakan kembali. Mungkin untuk jadi spare part-nya stasiun luar angkasa selanjutnya. Gitu. Oke, teman-teman, mau itu kasih pendapat lagi. Jaden, tadi minta atau Ibra? Nggak ada sih, Kak. Oke. Kalau nggak ada, kan udah jam 3 lewat ya, rata kita ngobrol gini aja udah panjang lah, teman-teman. Tapi gimana, seru nggak ngobrolnya talkshow hari ini? Ya, seru sih, Kak. Gimana Dimitri, Ibra, seru nggak ngobrol-ngobrolnya gini? Ini kan sebenarnya kita lebih banyak ngobrol ya, daripada aku yang presentasi. Gimana, Dimi? Cetak anjing. Ya, sejak Oke. Ya, aku mau nanya juga kalau nanti kita next-nya bakalan ada talkshow kayak gini, kalian juga setuju nggak? Ini kan kebetulan karena hari ini apa yang datang semua anggota aja ya, jadi aku sekarang tanya aja. Untuk next-nya kita bakalan ada talkshow ini sering-seringan, pada setuju Pak? Ya, setuju sih, Kak. Oke, setuju ya teman-teman ya. Nanti bisa jadi segmen baru aja nih. Nanti namanya kita bikin ya. Kalau bisa ya jangan talkshow sih, teman ya yang mirip gitulah. Oke, teman-teman, udah kalau gitu kita sudahi dulu aja pertemuan kita minggu ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di talkshow aja pertama kali ini ya. Dan kita minggu depan, ya kita bertemu minggu depan ya teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Dadah Jaden, Hibra, Dimitri, dan teman-teman yang lain. Baik. Dadah, astronomi. Dadah. Dadah. Kakak. Mira. Baik.